sekarang boleh santai dan rileks, dan saya akan memberikan pengantar saja. Orang itu biasanya berlatih meditasi itu karena apa? Pengen apa? Pengen tenang dan pengen fokus, benar nggak? Awalnya, ya. Boleh saja mempunyai tujuan seperti itu ketika meditasi. Tetapi ketika dia sedang berpraktek meditasi dan dia terobsesi dengan tenang itu, maka itu sudah bukan lagi tujuan, tetapi menjadi keinginan, ya. Keinginan ini membebani sekali. Kenapa? Apalagi kalau pas meditasi yang dijumpai bukan tenang, tetapi justru letupan-letupan pemikiran, bener nggak? Nggak bisa fokus lah, terus beginilah, ingat yang lalu-lalu, pikiran masalah kerjaan atau masalah-masalah yang belum selesai, gitu kan? Itu ketika muncul, maka kita bisa marah loh malahan di dalam batin. Mana ini meditasi? Katanya meditasi membawa ketenangan, katanya meditasi membawa fokus dan ketentraman. Kenapa malah kacau pikiranku? Kenapa malah semakin kesana kemari? Ini terjadi. Kenapa? Kalau tujuan yang awal tadi kita jadikan obsesi ketika bermeditasi. Ketika bermeditasi just menyadari fisik, menyadari perasaan, menyadari pemikiran dengan kesadaran itu namanya. Fisik apa? Salah satunya dengan mengamati napas. Perlahan-lahan dengan kesadaran difokuskan pada napas, kita bisa menjadi tenang sebetulnya. Tapi tidak, Mas. Begitu menyadari napas, sebentar aja lari ke sana, sebentar aja lari ke sini. Ya tidak apa-apa. Bikin ruang yang cukup luas untuk batin Anda. Senyum aja. Oke, kamu seperti itu. Aku lihat aja. Dia akan hilang nanti. Dan kita kembali merasakan napas. Gitu. Dan kemudian di meditasi kesadaran yang kedua, nah itu pamungkasnya ya. Mau pikiran apa, mau melamun, mau kesel, mau ngapain, kita cukup tahu. Cukup ngerti aja. Oh gini, tanpa reaksi. Let go. Let be, let go. Ini, tapi gini Mas, saya mengerti yang muncul, berulang-ulang muncul itu loh. Saya let be, oke, let go, dia muncul lagi, ya biarin aja, senyum, oh tahu aja ya, senyumin aja dia, dan kemudian dilepaskan. Nah itu cara meditasi. Loh, meditasi kayak gitu? Iya, cukup meditasi itu membawa kesadaran, bringing mindfulness to the fore, sehingga nanti kita itu jadi peka terhadap apapun yang ada di dalam dinamika hati kita. Sedang bete, sedang gak enak, sedang kesel, sedang ada masalah, kita sadar dan nanti bisa membuat ruang dan kemudian bisa let it go apapun. Intinya apa? Pada kondisi yang normal ya, tidak di dalam severe mental disorder, saudara bisa menjadi terapis bagi diri sendiri. Itu saja sih pengantarnya. Nah, saya ingin yang baru siapa? Tunjuk jari, kemudian untuk memperkenalkan diri dan pengalamannya meditasi di sini. Ya, Perkenalkan, nama saya Pitaloka. Asal saya dari sini, dari Sleman sini. Kalau pengalaman meditasi selama ini pernah mencoba meditasi seperti ini, tapi ya seperti tadi gitu, banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya malah nggak tenang sama sekali gitu. Ya gitu sih Pak, terima kasih. Terima kasih, benar kan yang saya katakan? Kok malah nggak tenang? Meditasinya di mana? Ketika Anda menyadari bahwa Anda nggak tenang, sadari itu sendiri meditasi. Nanti apa sih dalam jangka panjangnya? Jangka panjangnya adalah Anda akan mempunyai skill dan mastery over your own mind and emotion, sehingga Anda tidak dibawa oleh perasaan dan pikiran. Anda bisa mengontrol itu, kan baru tahap awal ya. Baik. Malam, saya Sarah, asli dari Serang, Banten, tapi tinggal di daerah Parandayan. Ini pertama kali saya ikut meditasi di sini. Pengalamannya saya merasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Saya pernah nyoba meditasi juga dari ikutin dari YouTube gitu ya, tapi yang terpikirkan malah kapan selesainya gitu. Di sini kadang-kadang pertama kali, jadi saya nggak mikirkan itu dan merasa agak tenang gitu. Tapi sempat muncul beberapa kepikiran, kayaknya di kosan ini belum dimatiin, ini belum seolah belum dicabut gitu. Tapi oke, saya timer pikiran itu gitu. Jadi mungkin minggu depan mau datang. Meditasi itu sebetulnya bukan fokusnya yang terpenting, tapi mindfulness, kesadaran.
Meditasi itu sebetulnya perang antara buah-buah pikir dan emosi dengan kesadaran. Benar apa enggak? Ya, kalau kesadarannya tidak seimbang, maka yang ada ngantuk, atau yang ketiga emosi dan buah pikir yang akan bergejolak. Ya, tapi kalau nanti berimbang kesadarannya, dia ngerti pergerakan-pergerakan pikiran, mikir apa, habis ini apa kok lama banget, terus kemudian meditasi, iya toh kok bikin aku tambah kacau malahan, katanya meditasi bikin tenang, itu kan kekacauan-kekacauan turbulensi gitu loh. Nah, ada istilah dulu, berada di atas angin, pernah dengar? Berada di atas angin. Oh, orang yang berada di atas angin itu adalah orang yang keluar dari masalah sesungguhnya, tahu ya? Kalau orang terseret-seret di dalam angin itu masuk dalam turbulensi. Nah, nanti kalau meditasi kesadarannya meninggi sekali, dia ibaratnya di atas angin. Jadi ketika ada turbulensi, dia lihat dari atas. Oh, cuma kayak gitu loh, mengaduk-aduk, nggak jelas. Tapi aku tetap tenang. Itulah meditasi, mindfulness meditation. Jadi bukan hanya masalah fokus. Kalau fokus nggak terlatih meditasi, tambah sulit. Tapi begini, kalau mindfulness yang kita kejar, maka ketika mindfulness-nya kuat dan difokuskan pada satu titik, kita bisa mencapai samadhi meditation, konsentrasi. Ya. Tapi kalau kita yang kejar fokus saja, mungkin kita nggak dapat mindfulness. Jadi kalau kita kejar mindfulness, kita dapat kesadaran tentang diri kita dengan segala prosesnya. Tapi pada saat kuat, kita bisa fokuskan ke satu hal dengan sangat kuat. Kalau kita kejarnya mindfulness. Tapi kalau kita kejarnya fokus, nggak bisa sholat, lari ke sana kemari, buyar sebentar aja buyar, ada suara saya mungkin terbantu sebentar ya kan, menetap lagi buyar lagi, tiba-tiba lu kok sampai ke sini, karena Anda mengejar konsentrasi. Nggak usah seperti itu, at ease aja, nyantai-nyantai aja, tingkatkan kesadaran, nanti jalan dengan sendiri. Ibu dan bapak dan saudara-saudara, selalu ini loh ditekankan di awal bahwa meditasi itu bukan hanya untuk fokus. Itu loh ya, meditasi raising awareness, meningkatkan mindfulness, kesadaran gitu. Kalau kesadarannya kuat, semua proses pikiran, perasaan, jasmani kita tahu. Dan kalau sudah meningkat kesadarannya, difokuskan ke satu titik, bisa mencapai konsentrasi. Gitu loh yang harus dipegang. Jadi kalau merasa kok nggak bisa konsentrasi, nggak apa-apa. Justru itu untuk tahap pertama meditasi kan saya sering ulangi apa ya? Recognizing the mind. Tahap awal itu mengenali pikiran kita yang seperti sun bokong ya, seperti monyet liar ke sana kemari tanpa bisa diatur. Terus ada suara tadi, siapa yang terdistraksi? Wah, gitu langsung ada suara itu. Meditasi kok ada suara motor lewat, kendaraan lewat, terus hilang itu jengkrik. Kalau jengkrik sudah hilang, Anda mendengar suara-suara di dalam hati Anda sendiri. Itu bukan ciptaan Anda, itu alami muncul gitu loh, ya. It is out of your control. Jadi biarin aja. Selama Anda mengerti itu, maka they will not pose danger to you. Ya, mereka tidak akan memberikan bahaya apapun. Ada gambar setan ini muncul ya. Kuntilanak, apalagi dorong bawa duit ya, tapi kita kasih duit kamu mas atau mbak, itu pun kalau saudara recognize the thought process dan dengan kesadaran kemudian dilihat dengan cahaya, ya sudah dia akan akan luruh dengan sendirinya. Yang jadi bahaya itu ada sebuah buah pikir tidak nyata, ada ikutin, ada terproses ke situ, terproses kemana-mana. Kalau dengan mindfulness kan apapun yang muncul dilihat, senyum aja. Let be, dia nggak pergi-pergi ya biarin aja di situ dia. Tapi kita nyantai. Nanti pada saatnya kan dia ganti pikiran lagi kan, ganti gambar lagi, ganti apa lagi ya biarin. Setiap prosesnya saya hanya memancarkan cahaya kesadaran. Ya, setelah itu let go, gitu aja. Itu aman banget untuk kita. Itulah, loh nanti bisa tenang nggak kalau gitu? Katanya kalau nggak fokus, kita nggak bisa tenang. Siapa bilang? Untuk bisa tenang itu tidak hanya dengan fokus, tapi dengan pemahaman. Gitu loh. Kalau kita bisa memahami ini proses-proses pikiran, oh dia datang muncul, dia berproses, kemudian dia hilang dengan sendirinya, kita tahu itu, kita nggak perlu bersusah payah ketika muncul emosi nggak enak,
kemudian pas gabut atau pas kesel banget itu cukup diketahui, nanti dia hilang sendiri, kita resting, damai banget hidup. Kita kaget, kalau kaget kan mindfulness kita pecah, nyantai aja apapun yang terjadi, whatever happens I will accept that as it is, seperti adanya. Itulah meditasi. Kenapa? Itu nanti tertransfer di dalam hidup sebetulnya. Apapun yang muncul ini loh, kalau kita sadari, ini nanti ada kita bawa dalam kehidupan. Apapun yang muncul, kehidupan kadang-kadang kan ada kejutan-kejutan yang kita nggak tahu, tapi kita ya accept itu, dan kalau memang bisa diselesaikan, selesaikan. Ada sesuatu yang harus diterima, terima aja. Gitu Mas. Kecuali Anda meditasi jenis-jenis khusus, Kundalini, Kriya Yoga, itu biasanya memang kenapa harus ada guru? Ya karena ada beberapa tahapan, ada beberapa kejadian energi misalnya berpendar gitu, berputar, ya ngerti gurunya, dari silsilah yang pristine, silsilah yang murni gitu loh. Siapa penemu awal ilmunya itu, sistemnya bagaimana, nanti yang terjadi bagaimana kalau membangkitkan Kundalini, cakra-cakranya berputar sampai ke titik yang atas, itu kan ada sistemnya. Kemudian ada pembukaannya, itu biasanya harus dengan guru yang berpengalaman. Kalau kita coba-coba sendiri ya amsyong nanti, ambiar. Gitu loh Mas. Jangan mereka-reka meditasi sendiri. Why? Karena Anda belum mencapai enlightenment. Kecuali kalau mindfulness meditation digabung ini, digabung itu kan aman gitu loh ya. Tapi kalau Anda memakai sistem yang esoterik, Anda harus pakai guru sih. Otherwise, karena dia bermain dengan saraf-saraf yang halus, dengan prana, nadi, bindu. Prana, napas, nadi, saluran-saluran tubuh yang halus, bindu itu cairan-cairan esensial. Kalau wanita dari ovum, terus kemudian pria dari sperma. Itu bisa diolah dengan guru loh ya. Tapi meditasi yang baik ketika dia tujuannya adalah meningkatkan awareness, meningkatkan compassion, meningkatkan kekuatan kemauan, pemahaman, bisa gitu. Terus biar hari ini kita bahas meditasi habis-habisan, Mas. Perkenalkan, nama saya Vera. Jadi tadi waktu meditasi itu saya mencoba menstabilkan dan menenangkan nafas saya. Tapi yang terjadi malah nafas saya berat dan saya ngos-ngosan, akhirnya kayak malah jadi capek gitu. Tambah lagi ada emosi gitu kan, jadi malah tambah capek seperti itu. Yang distabilkan bukan nafas, tapi hati. Nafas dia berjalan seperti alami, tidak diatur, tidak distabilkan, tidak dibuat pendek, panjang, enggak. Itu namanya pranayama. Kalau pranayama ada aturannya, ya. Surya Beda misalnya, tutup lubang hidung kanan, tarik kiri, tahan, kemudian keluarkan kanan. Itu atur nafas namanya untuk kesehatan dan energi. Kalau meditasi nafas ini nggak perlu diapa-apain, malah justru harus relax. Tubuhnya rileks, batinnya tenang, maka nggak akan ngos-ngosan. Kalau terjadi ngos-ngosan, rilekskan dulu. Kalau masih terganggu dengan napas, lepaskan objeknya, tenang dulu, sampai rileks, begitu sudah nyaman, rasain napas. Meditasi pernapasan, anapanasmriti, itu adalah mengamati napas masuk dan keluar yang normal napasnya. Halo, saya Claudia. Jatuh? Ya. Terus mau tanya tadi tentang ketika Mas Bram bilang tentang napas itu halus dan lembut segala macam, saya baru sadar, iya ya gitu, lembut banget, terus seneng banget, yang wow ini apa gitu. Jadi saya jadi bertanya-tanya sebenarnya napas itu apa. Mungkin ini filosofis ya, tapi rasanya indah banget gitu. Pegangin filosofi. Silakan dijawab. Nafas itu hanya fungsi fisik, fisiologi saja loh. Kenapa tuh? Kalau saudara belajar fisiologi, Anda tahu bahwa untuk bergerak itu butuh energi manusia ya. Untuk berpikir butuh energi. Bahan bakarnya itu makanan. Pembakarnya apa? Oksigen. Oksigen itu kita ambil dari semesta, dari pohon terutama, karena dia produksi oksigen. Kemudian kita keluarin nafas itu apa? Karbon dioksida. Dan itu kalau saudara ekologis sangat ngerti bahwa kita ini interdependence. Kita hidup di dunia ini salah satunya karena ada pohon. Jutaan tahun yang lalu bersama dia hidup dengan kita, dia menyokong kita oksigen. Dia ngambil oksigen. Dia ngambil CO2 dari kita untuk hidupnya.
Hebat kan? Interdependensinya itulah nafas. Terus lebih esoterik lagi. Kalau orang-orang tantris menganggap nafas itu bukan hanya sekadar nafas, tapi energi hidup, namanya prana. Ya, prana didapat dari makan, dari tumbuhan, dari air, dari suasana namanya udara, dari matahari, dari rembulan, dari bintang, terutama dari nafas. Itu bisa disarikan energinya. Namanya prana, daya hidup. Bisa diolah untuk kesehatan, bisa diolah untuk telepati, penyembuhan dan sebagainya. Oke, maka ada Qigong, ada pranayama, gitu. Bisa diolah dengan itu. Kriya yoga itu ahlinya dokter, meskipun kamu belum lulus sebentar lagi, Dokter Joseph itu loh, orang Prancis yang pakai masker biru ya. Nah itu ahli kriya yoga dia. Boleh tanya sama dia tentang kriya yoga. Banyak sekali nuansa spiritualitas manusia itu. Loh yang diajarkan di Karangjati anak bro. Loh yang utama, yang pembuka master key-nya kemana-mana itu loh. Anda punya mindfulness, Anda selamat dalam hidup gitu loh. Anda bisa berdaya dalam hidup, tapi masuk ke esoterik lebih cepat, masuk konsentrasi lebih cepat. Sekarang tentang napas. Napas itu uniknya adalah napas ini ada hubungannya yang intimate dengan kondisi batin. Kalau orang napasnya pendek dan tersengal-sengal, itu emosinya kalau nggak boredom, tidak bored, bisa juga anger ya, atau dia sedang kacau. Tapi kalau orang tenang, itu napasnya dalam dan halus. Orang meditator, kalau meditasinya itu sudah tingkat tinggi, dia mengambil napas tidak banyak-banyak. Semenit itu hanya 16 tarian napas. Semenit. Ya, semenit dia hanya 8 napas aja biasa. Kenapa? Karena otaknya tidak terlalu butuh oksigen. Dan ketika level-level kesadarannya semakin subtle itu, nggak tahu aku si Yosef mungkin bisa jelasin, dia orang kedokteran ya. Tapi ketika metabolisme melambat, itu konsumsi oksigennya juga berkurang. Batin semakin halus, napasnya semakin halus. Dan ketika orang mencapai jhana, namanya kalau dalam Buddhis, tingkat konsentrasi menunggal sekali, betul-betul pikiran dan napas jadi satu. Artinya apa? Sudah nggak ada gejolak sama sekali, pikirannya sudah berhenti. Sama sekali nggak gerak, emosi nggak ada. Pikiran jadi satu dengan napas. Apa yang terjadi? Napas seolah-olah hilang. Itu menenangkan batin, napasnya bisa tenang. Atau kalau dia sedang stres, napasnya diperpanjang, maka badannya juga bisa jadi tenang. Napas ini kendaraannya pikiran. Kalau napasnya pendek-pendek, tersengal-sengal, itu pasti ada something wrong dengan pikiran. Tapi kalau orang menang lotre, dapat warisan banyak banget, miliaran, pacarnya sesuai dengan yang diinginkan, lulus kuliah tepat waktu, dapat kerjaan, masalah selesai, napasnya itu loh, saudara ukur, mesti halus dan lembut. Begitu. Nama saya Atika. Jadi tadi tuh di akhir-akhir sesi itu ketika saya udah memiliki kesadaran kalau pikiran saya sedang berkelana dan saya membiarkan itu. Tapi ada satu kesadaran yang kemudian hadir di mana saya sadar bahwa diri saya sedang mengamati pikiran saya. Nah di situ saya ngerasa kayak lost, Bentar saya potong. Lost-nya itu lost enteng apa lost hilang? Kan ada lost hilang kan? Enteng. Relax gitu, lepas. Bingung, malah kayak bingung, kayak sebenarnya kayak saya yang saya maksud itu tuh siapa? Nah, betul. Gitu. Dan itu udah kemudian akhir sesi kan. Tapi perasaan itu masih kayak bingung ya? Masih ada. Masih ke bawah ya? Iya. Ini baru pertanyaan filosofis kalau ini ya. Ya napas tadi ya agak filosofis ya. Pernah nggak Anda berpikir seperti beliaunya? Ketika saya mengamati pikiran saya, yang sedang mengamati itu siapa sih? Padahal saat saya bertanya itu ada sesuatu yang mengetahui pertanyaan itu. Paham maksud saya? Nah, terus siapa sih yang sedang mengamati? Justru itu dalam meditasi. Anda sering bertanya ketika ada masalah, stres dan bingung, ada sensasi, ada halusinasi mungkin, ada bayangan, selalu tanyakan.
Siapa ini? Misalnya takut ya, ada sinar-sinar. Siapa ini yang sekarang sedang takut dengan sinar-sinar yang muncul? Siapa ini yang sedang ketakutan? Siapa ini yang sedang stres? Nanti kalau Anda tahu bahwa sesungguhnya thoughts creates thoughts, buah pikir Anda sendirilah itu yang menciptakan segalanya ini, maka Anda bisa santai. Kenapa? Nah, Anda mau panik, mau tidak panik tergantung pada pikiran Anda sendiri. Kemudian selanjutnya, kalau menurut terminologi Sanskrit, manas atau cita itu the capacity to know, the luminous things and the knowing things. Jadi kesadaran itu kalau menurut Sanskerta, cita itu artinya sesuatu yang bercahaya dan dia hanya paham saja, mau mengetahui, menangkap sesuatu. Pada saat Anda melihat dalam proses meditasi tadi, ini siapa sih yang sedang mengamati ini pikiranku ini, ya itu the quality of knowing. Ya senyum aja. Oh, ini memang fungsinya untuk memahami. Kalau Anda pahami itu bagus. Jadi nggak usah bingung juga. Manusia itu pernah mengalami nggak toh? Ini loh, saya tahu bahwa saya tidak tahu gitu loh, paham ya? Saya ngomong seperti ini, aku paham, tapi aku nggak paham yang diomongkan Mas Bram, tapi aku paham bahwa aku nggak paham. Nah itu namanya paham juga tuh, meskipun paham yang belum naik kelas. Tapi paham yang benar itu, aku paham kok yang diomongkan Mas Bram. Nah itu paham yang jos. Luar biasa. Itu nggak usah bingung aja, nikmati prosesnya itu. Sampai Anda bertanya, siapa ini yang mengetahui ini? Tapi nanti nggak ada habisnya, Mas Bram. Misalnya, ini siapa toh yang sedang memahami ini? Loh, lah kamu juga kok tanya tentang siapa yang memahami itu? Ya toh? Lah ini sopo sing ngerteni iki ya, cukup ngerti aja. Makanya dalam mindfulness meditation, cukup knowing. Apapun yang terjadi, termasuk pertanyaan-pertanyaan itu cukup ngerti aja. Oh, ada pertanyaan kayak gini. Sopo sing takon? Oh, iya no sing takon, sopo sing takon gitu. Iya, emang begitu. Karena sesungguhnya batin itu pun proses. Thought proses itu dari waktu ke waktu berpindah-pindah, dan itu banyak sekali dari sekolah kita, dari pengalaman kita, apa yang diajarkan orang tua kepada kita, kaum agamawan kepada kita, pikiran kita sendiri itu kan membentuk sebuah identitas dan habit berpikir gitu loh. Dan itu bisa macam-macam dan bisa kontradiksi. Pernah merasa kontradiksi dalam batin? Ya, tidak boleh ini tapi aku pengen banget. Ya toh? Nah itu juga bisa. Batin itu penuh dengan isian kayak gitu. Tapi kesadaran hanya mere luminosity and knowing. Dia hanya bercahaya terang dan paham. Itu batin. Mencapai batin itu kalau dalam mistik Islam juga disebut mencapai kaca benggala yang besar. Mir'atul khayai. Kaca wirai. Itu juga dahsyat. Mirip dengan meditasi Buddhis yang disebut Ati Yoga, Mahamudra. Itu cuma seperti itu. Kita membuat batin kita ini segila kaca besar itu loh. Apapun bisa ditampung kaca besar itu. Tapi kaca besar itu bukan apapun. Paham nggak maksud saya? Suwong sing amengku ono. Dia kosong, tapi dia bisa memangku apa. Kalau ada kaca besar di sini ya, melihat wajah saudara itu, kaca itu jujur sekali, dia akan memandang. Yang bingung ya ketok di kaca itu, bener nggak? Yang sudah nggak sabaran mau pulang ya kelihatan, gelisah banget gitu loh. Yang tidak paham dengan omongan dan sharing kita pun akan ditampilkan di kaca itu apa adanya. Tetapi yang di kaca itu persis dengan Anda, tapi dia di dalam kaca itu kan bukan dan tidak Anda. Paham maksud saya? Dan kesalahan itu menunjuk kepada kebenaran. Paham nggak maksud saya? Ya. Kenapa kita dipaksa seolah-olah kalau kita nggak paham itu gelisah sekali, benar nggak? Ya karena kebenaran itulah, kalau di dalam Kristen ada the truth will set you free. Kebenaran itu akan membebaskanmu kalau di dalam Kristen. Pasti juga begitu. Di dalam Buddhis sama aja. Pasti kesalahan itu menunjukkan kita untuk segera mencari kebenaran. Karena hanya kebenaranlah yang membuat hati kita tenang. Saudara nggak ngerti matematika nih, ngerjain soal, ngerti rumusnya nggak bisa ketemu-ketemu, gelisah kan? Tapi kalau paham rumusnya, selesaikan bisa ketemu, wah senang banget. Karena itu memang kondisi ideal kebenaran itu. Termasuk ini ketika kita meditasi mencapai kesadaran. Itu yang akan kita capai sebetulnya. Kalau di dalam bahasa Yunani namanya aletheia. Aletheia itu kebenaran yang tersingkapkan, yang benderang. Dan itu mengandaikan ada salah-salah. Salah-salah, tersengal-sengal dulu, tidak bisa fokus dulu, bener nggak? Bingung-bingung dulu, tapi nanti ketika kita mencari dan jalannya sudah
Lancar? Oh iya. Ibaratnya gini loh. Ada lokomotif, ini ada gerbong, ya enggak? Ketika gerbongnya sudah tersambung ke lokomotif ya jalan. Kalau sudah ketemu jalannya. Enggak usah bingung-bingung seperti ini nanti. Tapi untuk awal-awal pertanyaan seperti ini wajar, sangat wajar. Coba pergi ke pusat-pusat meditasi. Pertanyaannya apa? Gelap, ngantuk, bosen, rampung-rampung, pikiran saya nggak fokus. Saya melihat demit, kepala saya pindah ke sana, tubuh saya ke sini. Pas melek, tetap dari siji. Ayo, iya nah ini. Dahsyatnya tipuan pikiran pada kita. Beruntungnya di sini apa? Banyak master-master hebat di sini. Di sekeliling Anda inilah. Nanti bikin komunitas saling berbagi untuk kebahagiaan kita bersama. Ingat tujuan meditasi untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan, untuk mencapai ketentraman, kebahagiaan, kesadaran, dan pemahaman. Itu saja kok. Kalau habis meditasi ada demit sebentar, misalnya langsung pocong, butuh hijau, banaspati, belum meditasi. Udah pocong, banaspati, walah pocong. Oh banaspati, oh kunti, ya wes gitu aja. Oh, kamu pergilah, kamu ngapain di sini? Minum teh yuk, bareng yuk, gitu kalau orang meditasi. Kalau orang yang kagetan pada saat meditasi, ada gue mono setanmu langsung kagetan juga. Ternyata ya. Padahal kalau muncul mereka, di pikiran kita yang lebih berat aja bisa kita sirnakan, ya nggak? Dengan resting semua itu delusi, halusinasi hilang. Apalagi yang di luar. Setan di dalam itu lebih berat daripada setan di luar. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini ya. Semangat selalu siap menghadapi kehidupan, tingkatkan kesadaran. Saudara sehat, bahagia, tercapai yang diinginkan. Panjang umur, hanya rezeki. Itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sampai ketemu Jumat depan.